tidak terpenuhi hingga ke booster, terus karena dibilang nggak layak terbang, tapi tetap ngotot ingin terbang, marah-marah. Pernah nggak kejadian seperti Ya, itu? banyak Pak kejadiannya. Jadi karena tidak layak minta bantuan ke kita dari tim KKP untuk divalidasi. Dari tim KKP sudah memberikan edukasi, memberikan penyuluhan terkait dengan aturan maupun persyaratan terbang. Maka kita senyum aja Pak, memberikan pelayanan yang paling paripurna. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, ini saya kebetulan berada di Bandara Blimbing Sari Banyuwangi. Nah ini ternyata untuk bisa masuk dan layak terbang ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon penumpang pesawat. Nah ini kebetulan di hadapan saya ini ada petugas yang memang secara khusus menangani itu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Namanya siapa Mas? Saya atas nama Sugianto Pak, petugas kantor kesehatan Pelabuhan Banyuwangi yang ada di Bandara Banyuwangi saat ini. Oke Mas, untuk yang disebut layak terbang itu bagi para penumpang itu apa persyaratan yang harus dipenuhi? Persyaratannya jadi yang sesuai dengan edaran dari Dirjen P2P itu yang pertama harus vaksin 1-3. Istilahnya yang terkenal adalah booster. Sesuai aturan, manakala itu sudah tercatat di booster dan gunakan aplikasi di Peduli Lindungi pada saat mau masuk atau masuk bandara, maka harus digunakan aplikasi di barcode dulu. Kalau pada saat di barcode keluar, di situ akan muncul layak terbang dan tidak layak terbang. Adapun pada saat dia membuka tidak bisa atau error, maka kita bantu secara manual, Pak. Validasi secara manual. Persyaratannya, jadi yang bersangkutan bisa datang, bisa membawa KTP, kita bantu oleh tim daripada tim KKP yang ada di bandara. Maka akan dibantu insya Allah muncul. Itu juga muncul sesuai apa di aplikasi di Peduli Lindungi. Begitu Pak. Oke, persyaratan terpenuhi. Itu berapa jeda lama sebelumnya pemberangkatan itu? Sehari sebelumnya atau secara langsung mendadak? Untuk menentukan itu layak tidaknya atau lengkap tidaknya, maka sudah sesuai edaran pemerintah, semua masyarakat harus dilakukan vaksin 3 kali atau booster. Itu sudah tertera sebelumnya, 1 hari sebelumnya sudah ada Pak di aplikasi. Jadi kalau bisa vaksinnya di puskesmas, rumah sakit, atau klinik-klinik yang tersedia vaksin booster. Pernah nggak ada kejadian mungkin karena tak terpenuhi persyaratan kesehatan, hanya gagal untuk terbang karena nggak layak terbang? Ya, ada Pak, jadi tiap hari ada dengan vaksin secara manual kita bantu, ada yang layak terbang, ada tidak layak. Sedangkan yang tidak layak itu hanya vaksinnya 2 kali, 1 dan 2, boosternya tidak. Maka kita tidak bisa memberikan rekomendasi untuk layak terbang sesuai dengan aturan edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Pak. Artinya wajib ya 3 kali vaksin itu. Betul. Ya. Yang terakhir ini adalah booster. Booster Walaupun booster pertama nggak apa-apa ya? Tidak bisa Pak, 1, 2, dan yang ketiga itu istilah booster. Oh gitu ya. Betul. Enggak, boosternya tahapannya yang pertama? Tahap pertama 1, 2, dan 3 Pak. Yang terakhir, yang ketiga. Oke. Berarti artinya booster itu wajib ya untuk bisa layak. Untuk semua penumpang itu baik laki perempuan itu wajib untuk vaksin booster. Dan gunakan aplikasi di Peduli Lindungi Pak. Di situ akan muncul layak terbang muncul. Di situ bisa. Oke. Terus apa ya supaya warga
calon penumpang tidak apa namanya tidak gagal terbang itu yang harus dipersiapkan tetap harus memenuhi tadi itu ya. Iya, harus dipenuhi secara administrasi tadi Pak. HP-nya juga harus ready, terus sudah booster, dan dia bisa menggunakan aplikasi secara mandiri. Mandiri. Ya, di Barcode dibantu oleh dari teman-teman dari tim APSEC Bandara Banyuwangi. Nah, pernah nggak orang yang tidak terpenuhi hingga ke booster terus karena dibilang nggak layak terbang tapi tetap ngotot ingin terbang, marah-marah, pernah nggak kejadian seperti Ya, itu? banyak Pak kejadiannya. Jadi karena tidak layak minta bantuan ke kita dari tim KKP untuk divalidasi. Dari tim KKP sudah memberikan edukasi, memberikan penyuluhan terkait dengan aturan maupun persyaratan terbang. Maka kita senyum aja Pak, memberikan pelayanan yang paling paripurna. Paripurna terbaik juga pastinya Betul. ya. Gitu. Ada yang pernah marah-marah mungkin karena gagal? Oh, gagal banyak Pak, banyak kasusnya. Marah-marah ya. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, kami mengimbau pada semua calon penumpang untuk pesawat terbang di Banyuwangi diharapkan jauh-jauh hari harus melakukan vaksinasi 3 kali. Jadi istilahnya sampai booster. Kedua, kondisi harus sehat dan gunakan aplikasi Peduli Lindungi yang siap untuk dilakukan barcode di bandara agar supaya masuk lebih mudah dan lancar, Pak. Terima kasih. Oke. Terus yang periksa sekarang sebelum terbang, perharinya itu penumpangnya selalu penuh atau bagaimana, Mas? Untuk penumpang sendiri rata-rata itu di atas 85%. Jadi misal kapasitasnya 160 itu di atas 120 untuk penumpang datang maupun berangkat. Setiap harinya Setiap ya? hari. Setiap hari ada 2 pesawat, Pak. Setiap hari 2 pesawat, jam berapa aja itu? Aduh. Pesawatnya pagi, jam datang 7.50, berangkat 8 sekian, nggak tentu Pak. Oke, Jadi oke. hari ini ada 3 pesawat, yang di Jakarta PP 1, terus yang di Surabaya PP 1, dan sekarang juga ada Sumeneb. Oke. Susi. Mas, belum diakhiri, ini nama lengkap tadi siapa? Nama saya Sugianto, Pak. Nama bagian Bagian dari KKP kelas 2 Probonggo wilayah kerja Banyuwangi. Oke, berarti bagian kesehatan emang ya. Ya, kantor Oke. kesehatan pelabuhan Banyuwangi, Pak. Gitu, oke. Terima kasih Mas Gianto. Sama-sama, Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, ini tambahan untuk pengaturan di mana Belimbing Sari, yaitu bandaranya Banyuwangi. Untuk anak-anak ini mungkin ada aturan yang khusus ya. Baik, kita akan wawancarai dulu petugasnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Galan Pak. Siapa? Galan bagus. Oh, Galan. Di sini untuk validasi kesehatan ya petugasnya ya. Untuk persyaratan tambahan anak-anak mungkin apa kira-kira? Kalau untuk anak-anak itu cukup untuk vaksin 1 sama 2 aja. Kalau anak-anak itu di usia 5 sampai 17. Di atas 17 tahun sudah harus wajib booster. Gitu. Ya. Persyaratan khususnya mungkin ada. Kalau ibaratnya anak-anak tidak bawa kartu, yang penting kita butuh NIK. Bisa pakai KK, kita nanti cek. Kadang kartunya lupa ada dibawa, nggak masalah. Yang penting ada punya kartu anak. Yang sekarang kan ada kartu anak yang ada NIK-nya atau pakai KK. Jadi kita bisa cek NIK-nya, nanti kita bisa perlihatkan datanya di Peduli Lindungi. Gitu. Untuk tingkatan anak-anak kan biasanya ada tahapan usia sekian sampai sekian gitu. 5 sampai 17 Bapak. 5 sampai 17. 17 untuk anak-anak ya. Itu ada persyaratan khusus, ada pembebasan atau bagaimana?
cuma 2 kali vaksin Bapak. 2 kali vaksin nggak apa-apa ya. 1, 2. Artinya nggak harus sampai ke booster begitu ya. Enggak. Oh, kalau dewasa wajib berarti. Kalau di atas 18 wajib. Begitu. Pernah ada kejadian nggak? Mungkin. Sering seperti Oh itu. gitu ya. Hanya gagal. Gagal. Padahal mereka udah beli tiket padahal ya. Kalau masalah tiket karena sudah beli ya nanti diurus sama pihak penerbangan Pak, kalau masalah itu. Kembali utuh atau bagaimana itu biasanya? Kurang tahu, itu nanti tanggung jawab Teknisnya ya. Oke. PT-nya Bapak. Gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Sudah itu aja. Oke. Terima kasih Mas Galan. Mas Galan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.